gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Renia di program kita Persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku punya topik yang masih nyangkut sama isu hangat kita, yaitu tentang perempuan yang terseret pada arus radikalisme. Nah, dan hari ini aku kedatangan tamu, seorang dosen, ya, namanya Bapak Dr. Nur Iman Subono. Dipanggilnya Pak Boni, betul ya Pak ya? Iya. Selamat datang Terima Bapak kasih, di Mbak program Reni. Persembahan untuk Bunda. Nah Bunda-Bunda, beliau ini adalah dosen yang concern dengan isu-isu perempuan dan politik. Dosen di Universitas UI ya Pak? Ya. Betul FISIP ya? UI. FISIP UI, oke. Dan beliau juga adalah salah satu pendiri jurnal perempuan ya Pak ya? Iya. Oke. Nah kita langsung aja nih Pak ngobrol-ngobrol tentang isu yang lagi marak sekarang nih Pak. Tentang perempuan yang terlibat menjadi pelaku terorisme. Iya. Nah Berat bener ya. ngeri-ngeri sedap nih Pak topiknya nih Pak. Iya. Nah tindakan terorisme dan radikal yang melibatkan perempuan saat ini nih dari tahun ke tahun semakin meningkat. Iya. Betul gitu ya Pak ya? Iya. Nah bagaimanakah seharusnya peran keluarga dan lingkungan sekitar agar hal ini bisa dicegah Pak? Nggak semakin banyak pengikutnya. Iya, memang kalau di dalam keluarga biasanya persoalan pertama adalah komunikasi ya. Dengan semakin sibuknya kadang-kadang bapak ibu sibuk, anak sibuk ya. Itu komunikasi biasanya susah terjalin. Ya. Dan yang kedua biasanya untuk orang tua mulailah mendengar. Jangan selalu memberikan instruksi, tapi mulai mendengar juga. Ya. Okay. Nah, itu kadang-kadang memberi apresiasi terhadap anak, mereka juga bisa mengeluarkan keluhannya. Yeah. Dan yang paling penting juga sebetulnya kan ada instrumen media sosial. Ini yang menyebabkan kita seringkali physically saling dekat tapi masing-masing punya dunia sendiri punya dalam dunia rumah. sendiri. Betul, Itu ya, Pak. biasanya ide-ide atau aspirasi atau cerita-cerita yang kemudian menjadi radikal atau teroris biasanya lewat situ juga salah satu instrumennya. Yang lainnya adalah yang paling penting adalah orang tua mengawasi kalau anak-anaknya ikut di dalam satu kelompok, apa itu pengajian atau kelompok apa. Perhatikan, apakah kelompok itu kemudian menjadi eksklusif. Nah, ini warning pertama sebetulnya. Karena pada eksklusivitas biasanya kemudian nilai-nilai tentang eksklusif ini terus diberikan pada anak itu, yang kemudian langkah berikutnya merasa menjadi superior. Kami berbeda dengan yang lain. Nah, itu awal juga step berikutnya menjadi intoleransi. Begitu Tahap-tahapannya biasanya begitu. Jadi kalau kita lihat anak sudah mulai membantah tapi dengan alasan yang hitam putih, tidak ada dialog, kita harus hati-hati. Perhatikan peer groupnya siapa. Karena pada saat itu tahap yang paling jauh dari itu mereka merasa punya kewajiban untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang berbeda dengan mereka. Baik event yang satu agama atau satu etnis atau apalagi yang di luar itu. Itu biasanya ke sana itu. Jadi kita harus hati-hati kalau anak-anak yang mulai peer groupnya menjadi eksklusif. Eksklusif ini dalam artian mereka nggak sembarangan mau terima orang member baru gitu ya Pak ya? Pada awalnya memang ada proses rekrutmen yang sifatnya terbuka ya. Tapi mereka kayak semacam proses seleksi di sana. Oh oke. Ya, sehingga misalnya Mbak yang lebih loyal, lebih puritan, lebih mau ikutan gitu. Nah, itu mulai itu dijaring lagi tahap. Oh gitu. Kita harus hati-hati di sana. Oh seperti itu ya model-modelannya. Untuk perekrutan yang istilahnya apa ya, generasi X ya Pak ya. Nah, untuk generasi X ini biasanya itu melalui apa Pak? Dari di luar lingkungan, yang di luar lingkungan sekolah deh gitu. Ya, yang paling gampang emang media sosial medsos sekarang. Ini Pak? Medsos ini. Karena mereka generasi A, generasi Z ini termasuk pengkonsumsi media sosial paling banyak kan. Nah, itu biasanya hal-hal yang seperti itu masuk lewat situ. Jadi kayak ada grup-grup di medsos gitu ya Pak ya. Apalagi kalau di rumahnya kemudian komunikasi itu tidak terjadi ya karena kesibukan masing-masing ya. Nah, itu mereka punya dunia di mana karena
persuasifnya luar biasa ya. Iya, Mereka iya. merasa menjadi tiba-tiba in group, ada yang memperhatikan, ada yang mendengarkan keluh kesah mereka. Di situ mereka masuk. Nah, kalau komunikasi dalam keluarga sendiri yang sehat menurut Bapak gitu ya. Let's say kedua orang tua bekerja. Iya. Terus mereka punya putra-putri yang siang hari itu lebih sering ditinggal. Biasanya orang tua Iya. kalau udah pulang ke rumah kan capek gitu ya, Iya. Pak ya. Paling tidak mereka bisa ngobrol sama anak tuh jeda waktu berapa jam, berapa lama sih Pak? Kalau ngomong jam kayaknya kelamaan. Iya. Kalau dulu kan orang bicara kuantitas ya. Kuantitas, betul. Tapi sebetulnya itu nggak sepenuhnya menjamin juga. Kualitas kadang-kadang lebih menentukan ya. Jadi ya itu komunikasi dan mau mendengar. Karena kalau saya dengan orang tua saya ya beda dengan saya dengan anak saya sekarang. Seringkali iya. orang tua mengikuti cara orang tuanya dulu gitu. Padahal sudah berbeda situasinya ya. Iya, sekarang sepertinya untuk ngobrol sama anak-anak zaman sekarang tuh agak sulit. Dari kita coba ngobrol sama anak kecil aja agak susah ya Pak ya. Iya. Bisa terjadi komunikasi antar orang tua dengan anak gitu. Jadi kasih tips dong Pak, gimana caranya sih orang tua supaya bisa ngobrol? Mereka harus apa gitu masuk mengikut apa maksudnya nyemplung juga ke dunia anaknya kah atau gimana? Ya itu salah satu ininya ya. Yang tadi saya bilang misalnya komunikasi dan upayakanlah kita lebih banyak mendengar ya. Mendengar mereka. Mendengar mereka. Jadi teman gitu ya Pak ya? Jadi teman ya. Oh, okay. Dan kedua kita mulai juga trust pada mereka ya. Jangan gini ya, jangan gitu ya. Kita coba trust ya. Okay. Karena kalau kita dulu berpikirnya ya sebelum dia kecemplung ya kita harus kasih tahu. Kadang-kadang mereka juga harus merasakan juga ada proses mereka salah atau apa ya. Supaya mereka tahu. Mereka tahu ya. Oh, gitu. Dan juga jangan gampang memvonis ya, jangan gampang menghukum gitu ya. Karena sekali trust itu nggak didapatkan lagi ya, itu susah ya. Oh, gitu. Dan kita juga jangan berbohong. Oke, Ya. iya. Jadi jangan malu juga untuk mengatakan saya nggak tahu, mari kita cari jawabannya sama-sama. Kan fasilitas Google apa tuh banyak sekali ya. Atau saya ada kenalan atau apa. Jangan berpikir seperti orang tua dulu yang dia tahu segalanya. Enggak juga. Sudah berbeda. Karakternya udah beda ya Pak Karakternya ya? udah beda sekarang. dan anak juga dengan mudah mencari alternatif sekarang melalui media sosial. Orang tua saya bicara ini, kok ini ternyata nggak begini ya, saya dilihat. Oh, Itu gitu. ada kalau orang Jawa sifat legowo lah untuk mengakui ya saya nggak tahu, mungkin kita cari tahu sama-sama atau apa. Oh, oke. Itu beberapa. Beberapa tips yang orang Iya. tua bisa praktekkan ya, Iya, bisa praktekkan. bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak. Jadi bunda-bunda seperti yang Pak Boni tadi sampaikan, berusaha untuk jadi teman atau sahabat ya, Iya. tempat curhatnya anak-anak supaya mereka bisa terbuka dengan leluasa ngobrol sama orang tuanya gitu. Nah lalu kita kembali ke topik kita Pak. Kalau menurut Bapak nih hubungannya dengan pelaku bom beberapa waktu yang lalu kan banyak menarik perhatian banyak pihak nih Pak. Iya. Ini nih ada pergeseran atau bagaimana sih Pak, kok pelaku bom bunuh diri ini sekarang jadi perempuan yang biasanya tadinya laki-laki. Ini ada apa nih Pak, kok bisa begini? Sebetulnya nggak sepenuhnya benar juga ya Mbak ya kalau kita ngelihat kasus-kasus di negara lain ya. Fenomena perempuan terlibat di dalam gerakan teroris ya, itu udah 2-3 dekade yang lalu ada. Misalnya Macan Elang di Sri Lanka itu banyak melibatkan perempuan ya. Terus Black Widow di Chechnya itu banyak juga perempuannya yang terlibat ya. Bahkan kalau kita ingat itu Mafa Idris ya, perempuan muda yang meledakkan bom diri di Palestina itu juga sebetulnya fenomena itu udah banyak ada. ya. Mungkin untuk Indonesia kita melihat baru ya. Kemudian kalau kita berdasarkan baca literatur atau apa, biasanya kesimpulannya sama. Tidak ada penjelasan tunggal kenapa ini terjadi. Ya, even untuk mengatakan apa definisi terorisme pun juga orang berdebat ya. Saya pernah membaca satu artikel, pernah ada pertemuan dari scholar, itu melahirkan 109 definisi yang tentang terorisme ini. Jadi ya, berubah ya. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Mbak tadi, ada orang mengatakan ada 4 atau 5 R menurut dia. R ya. R yang pertama adalah revenge ya. Dia ada perasaan balas dendam. Itu
terlihat misalnya untuk kasus-kasus janda-janda di Chechnya ya, yang suaminya ikut berperang dan mati dibunuh tentara Rusia. Dia ada perasaan dendam itu. Oh gitu. Ya, demikian juga Macan Elan di Sri Lanka atau partai pekerja Kurdi di Turki. Itu mereka ada perasaan dendam itu. Yang kedua ada renounce ya. Jadi mereka juga pengen tampil. Ya, jadi ada suasana seperti itu. Kemudian ada yang disebut respect. Karena perempuan dalam kenyataannya di dalam banyak kehidupan masyarakat itu selalu di nomor duakan ya, subordinat ya. Jadi mereka butuh pengakuan diri gitu ya, ya. Pak ya. Walaupun ini quote and quote ya, bisa juga mereka termanipulasi itu, tapi itu ada perasaan itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan daerah perang ya, war zone itu. Ya. Banyak kan perempuan anak yang kehilangan rumah, menghadapi pelecehan seksual bahkan perkosaan. Jadi ada perasaan yang disebut redemption, penebusan. Mereka merasa saya sudah banyak berbuat dosa. Karena seringkali di dalam masyarakat perempuan yang mengalami misalnya perkosaan, keluarga besarnya nggak mau nerima gitu, dianggap kotor. Mereka merasa ya udah saya tebus dengan ini. Ya. Seperti itu ya. Ada juga relationship ya. Biasanya ada hubungan mereka dengan anggota-anggota teroris ini, organisasi teroris ini. Oh, jadi ke bawah arus. Ke bawah ya. Gitu. Tapi prinsipnya ada 4 yang membackup ini semua ya. Pertama memang harus ada grup. Walaupun kita lihat fenomena yang sekarang disebut lone wolf ya, dia sendiri gitu. Tapi saya selalu percaya pasti ada grup di belakangnya. Yang kedua ada ideologinya ya. Jadi cita-cita tentang sesuatu yang hebat ya. Kalau dikaitkan dengan agama yaitu misalnya khilafah ya, masuk surga dan seterusnya. Yang ketiga ada supporting sosial, ya misalnya soal internet itu orang jadi dimudahkan komunikasi dengan HP dan seterusnya. Yang keempat motivasi individu ini berkaitan dengan kerentanan atau tidaknya seseorang. Kalau dalam kasus perempuan ini mungkin dilihat kerentanan atau tidak. Misalnya di dalam keluarganya dia dianggap nggak berhasil, ya. Atau dia bekerja di satu tempat yang dia dihina, dibully. Itu biasanya sangat mudah. Walaupun ini tidak satu-satunya Mbak Reni ya. Kemarin kita lihat ada keluarga yang datang dari kelas menengah, relatif mapan, melakukan itu juga. Jadi kembali ke statement saya, tidak ada jawaban tunggal memang untuk menjelaskan kenapa fenomena ini muncul. Beragam ya Pak Beragam, ya, alasannya tuh. Oh seperti itu ya. Waduh. Jadi susah ya Pak ya kalau mau ditelusuri. Mau dicari satu gitu sebabnya apa. Ternyata alasannya juga macam-macam gitu, backgroundnya juga macam-macam. Oke, Bapak kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan balik lagi ngobrol masih membahas tentang topik perempuan dan radikalisme. Bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, nanti saya dan Pak Boni akan kembali lagi masih untuk ngobrol dengan bunda-bunda semua. Stay tune. Dan kembali lagi dengan aku Renia bersama Pak Boni masih membahas tentang perempuan dan radikalisme. Serem ya Bun ya topiknya ya, tapi harus tahu supaya Bunda tuh nggak lengah jaga putra-putri di rumah, betul ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Boni. Pak Boni, ini aku megang data nih Pak, hasil risetnya BNPT yang menyebutkan perempuan saat ini terpapar radikalisme yakni sekitar 12,3%, sementara laki-laki yang terpapar adalah 12,5%. Selisihnya nih hanya 0,2% nih Pak. Apa sih Pak nih faktor utamanya yang menyebabkan angka perempuan yang terpapar radikalisme ini tinggi banget, mepet sama angkanya laki-laki yang terpapar?
Ya kalau kita ngelihat tahapannya kan pertama ada konstruksi masyarakat ya yang melihat perempuan tuh lembut, Iya, pasif ya heeh. dan seterusnya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan organisasi terorisme, biasanya pada awalnya mereka sebagai loyalis pengikut ya. Karena suaminya atau pacarnya terlibat di dalam Mhm. organisasi itu mereka loyal ya, nurut gitu ya. Yang kedua, biasanya mereka juga dilihat sebagai recruiter Oh, dan propaganda ya. Jadi mereka kan kalau perempuan nggak terlalu terlihat ya mereka mempengaruhi iya. orang ya. Itu diinstruksikan atau di apa mereka mengajak merekrut, Bu ikut yuk digabung kita dengan apa Dengan itu bahasa kita dengan sesama bahasa wanita kita. gitu ya Pak, Nah, oke. itu BNPT memperlihatkan bahwa banyak dari mereka melakukan itu lewat media sosial. Oh gitu. Jadi kita nggak pernah ngira ya, mungkin ngajaknya awal kita acara masak-masakan atau apa gitu ya. Nah itu Persuasif kita sekali ya Pak persuasif ya? sekali ya. Yang ketiga mereka kemudian menjadi bagian dari core pelaku ini. Itu tahapannya Mmm, itu yang sering kita lihat ya. mhm mhm. Nah itu yang sebab-sebabnya yang seperti saya jelaskan tadi ya. Iya Kadang-kadang mereka butuh respect ya. iya Nah, karena kenapa mereka lebih terpapar? Karena di dalam masyarakat patriarkal mereka biasanya lebih banyak di dalam dunia domestik, dunia privat. iya, Ya, tentu berbeda dengan teman-temannya yang ada di dunia publik, mhm, pergaulannya lebih luas iya ya lebih apa. iya, Sehingga dalam mengisi kesibukan mereka di dunia privat ini sekarang ada instrumen media sosial. Jadi mereka dengan mudah berinteraksi ya. mhm, Sambil melakukan pekerjaan domestik, iya, mereka bisa tanpa tetap sadar gitu tanpa ya Pak mereka ya? sadari itu ya. Karena memang itu proses yang sangat persuasif ya. Kalau kita selalu tiap hari dikasih A, kasih A, kasih A, lama-lama kita merasa A ini benar gitu ya. Mhm mhm mhm. Cilakanya memang yang harus kita kita katakanlah sebagai masukan ke mereka, cari second opinion, ya, cari juga perbandingan ya, kritis juga ya, Mhm jangan mhm. menerima menelan begitu aja. Iya Kita harus kritis juga kok apa benar seperti ini gitu. iya iya, Karena pada awalnya memang prosesnya sangat smooth biasanya. sangat smooth. Ya. Halus banget ya, Halus kayak nggak kerasa. nggak terasa kalau Eh, diajaknya tuh ke hal yang tidak baik gitu Iya, ya Pak ya? tiba-tiba Mbak Reni merasa menjadi in group itu kan ada rasa Iya gimana gitu ya, iya dihargai. Gimana loh ya, iya, ada dia jadi punya jadi teman, punya iya teman, betul punya pergaulan, betul punya mainan baru. Nah, itu betul di situ betul. mereka masuk. Oh Jadi wow. memang by design ya, bukan by accident. Mereka by design melakukan itu. Dibaca ya Pak ya, Iya, caranya mereka heeh, mendekati iya, satu komunitas gitu betul. ya. Oh, Apalagi oke. tadi soal kerentanan ya, kalau perempuan-perempuan misalnya yang kita perhatikan ada kasus dia tenaga kerja kan. Mhm. Tenaga kerja wanita ya, mungkin dia mengalami dibully oleh Iya, majikannya, dihina atau apa. Tiba-tiba dia merasa menjadi somebody di dalam grup ini. iya. Wah itu lain sekali ceritanya. Itu banyak Pak, Banyak saya kira. korban-korban Mm-mm. TKW kekerasan di luar negeri terus Ya yang misalnya kayak Komnas Perempuan mengumumkan ya mhm. yang orang-orang yang datang ke Syria untuk membantu ISIS itu banyak dari Indonesia kan. Dan banyak perempuannya juga. Bahkan yang kasus di Batam itu seorang bapak yang ditahan itu dia bilang, ya saya ikut ini karena anak saya perempuan memujuk saya terus. Oh gitu. Sudah sampai begitu tahapnya. Tapi si bapaknya helpless gitu Pak? Ya nggak tahu Maksudnya ternyata kayak ikut juga ya. heeh heeh Jadi heeh. dipikir ada sampai kemudian dia menyadari ini nggak benar ini. Oh oke. Tapi yang paling paling ini kan sering kali ya, saya tidak tahu ya pemerintah saya kira juga melakukan hal yang konstruktif ya. Kita suka sekali Mhm. itu seolah-olah perempuan-perempuan ini pasif, Mhm. perempuan-perempuan ini tidak tahu menahu gitu ya. Jadi kurang pay attention pada mereka. Padahal Mhm. mereka itu messenger yang paling hebat untuk anak-anaknya karena Iya, tiap hari kan betul. berinteraksi ya. Iya Ah, ah. madrasahnya anak-anak lah. Madrasahnya anak-anak, Betul mereka betul. yang mereproduksi ilmu pengetahuan itu Mhm mensosialisasi ke mhm anak-anak. mhm Seringkali itu diabaikan gitu. mhm. Misalnya kasus para teroris yang tertangkap, gimana dengan anak dan istrinya? Iya Ini harus menjadi concern. Karena kalau enggak lingkungannya kemudian ngejudge mereka, menjudge mereka kan iya mereka menjadi merasa udah triple discrimination yang iya mereka alami iya kan. iya betul Itu yang betul. harusnya menjadi prioritas juga. Tapi seringkali mindset kita merasa perempuan kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Itu mitos juga. Mhm mhm Karena mhm. tadi yang saya sebut beberapa kasus di negara lain mereka pelaku yang aktif ya. Pelaku bom bunuh dirinya ya Hmm. Allah. Aduh mudah-mudahan jangan sampai ada lagi ya Pak ya kejadian Iya. seperti yang kemarin.
Tapi ya insya Allah enggak lah. Nah, terus Bapak, tadi kan Bapak bilang bahwa pengertian dari radikal dan terorisme ini tidak ada tidak ada apa Pak tadi bahasanya Iya, tidak definisi ada tunggal. tunggal gitu ya. Nah, boleh dong tapi Pak dijabarkan sedikit Iya. supaya bunda-bunda nih paham ciri-ciri apa namanya ciri-ciri suatu kelompok mulai menyebarkan isu-isu tentang radikalisme dan teroris nih, kalau apa sih ininya mereka masuk dalam satu komunitas terus tiba-tiba oh ada ini mesti hati-hati nih gitu. Iya, seperti yang saya bilang ya, tidak ada definisi tunggal tentang terorisme karena berkembang terus ya. Misalnya kita lihat dulu terorisme memiliki ciri dia pengen separatis ya. Jadi suatu wilayah Indonesia kalau ada gerakan-gerakan yang ingin memisahkan dari Indonesia itu dianggap sebagai terorisme ya. Dan itu bukan fenomena Indonesia. Baske di Spanyol ingin memisahkan diri ya, terus yang tadi Macan Elang di Sri Lanka ingin memisahkan diri. Ya. Ada terorisme yang revolusioner, dia tidak percaya pada negara ini, dia ingin mengganti seluruhnya. Dia mau melakukan berbagai cara. Tapi ada juga yang lebih semi revolusioner, jadi dia pengen elemen tertentu dari pemerintah ini diganti. Itu yang ini besarnya, ya. Tapi biasanya ada 3 ciri yang terlihat itu ya. Yang pertama memang ada kekerasan politik di sana. Jadi tujuan-tujuan politik dengan melakukan cara kekerasan atau dengan ancaman. Biasanya yang menjadi target justru bukan target mereka, kalangan sipil, kalangan non-kombatan istilahnya juga ya. Jadi kadang-kadang random itu. Ya. Dan yang ketiga yang paling penting, mereka mencari perhatian. Nah, seringkali media membesarkan mereka, mereka merasa sukses itu. Oh gitu. Itu ada bahayanya juga ya, pisau bermata dua ya. Iya. Nah, itu yang sering kita lihat, jadi mereka melakukan tindakan bom ini, media biasanya. Nah, kalau itu dilakukan perempuan, biasanya media lebih mengeksposnya hebat-hebatan. Kenapa nih perempuan, kenapa? Iya. Nah, karena nggak ada perspektif ini tadi yang saya bilang. Iya. Seringkali dia ibu rumah tangga baik-baik, kok ini kok tiba-tiba bisa tiba-tiba gitu, bisa ya. begitu ya. Itu yang kita harus hati-hati di sana. Oh gitu, oke. Nah, kaum perempuan nih Pak diduga terpapar terpapar radikalisme nih dari kegiatan offline, seperti pengajian, terus dakwah, mencari konten keagamaan di internet. Nah ini menurut Bapak bagaimana nih tentang hal ini? Seperti saya bilang tadi ya, kalau kita ikut baik online atau offline ke pengajian, ya, pertama-tama kita perlu tahu juga yang memberikan materi ini siapa. Itu sekarang dengan mudah kita akan melakukan investigasi kan, background keagamaannya apa. Jangan terpesona dengan tampilannya ya, pakai jubah, pakai apa, tapi sejauh mana ilmu pengetahuannya itu bisa dicek ya, dia dulu di pesantren mana, pengajian gurunya siapa, itu penting sekali itu ya. Jadi kita jangan menerima aja. Yang kedua yang seperti tadi saya bilang, kalau pengajiannya awal-awalnya bagus, kemudian mulai menjadi eksklusif ya kita harus hati-hati itu. Ya. Ini even ibu-ibu pun ada Pak yang seperti itu? Ada. Kan tadi yang saya bilang, para tokoh-tokoh ini biasanya istri-istrinya kan juga terlibat sebagai recruiter atau propaganda. Dia bisa terlibat itu seperti itu. Kok saya deg-degan ya Pak ya? Janganlah ya, kita perlu waspada tapi juga jangan terlalu panik ya. Makanya kita perhatikan aja seperti itu. Nah, kalau buat Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anaknya mulai berubah itu kan biasanya bisa terdeteksi ya. Iya. Lebih diam di kamar atau apa, itu pasti ada sesuatu. Pada titik itu kita nggak bisa hanya main, nggak boleh gini, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya. Kita harus mendengarkan apa keluhan dia. Seringkali kita nggak pernah tahu. Ya. Dia merasa teralinasi, dia mengalami persoalan di tempat kerjanya atau sekolahnya, itu buat anak-anak itu. Memang tidak mudah untuk menjadi pendengar, ya. Iya betul. Biasanya Pak, kita apalagi terus bicara tua, terus. iya. Nah, orang tua kan biasanya pendengar. Dan jangan juga ketika kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan anak-anak yang sebetulnya kita kaget ya dan kita menjadi marah, itu jangan juga. Kalau kita sampai seperti itu, dia nggak akan lagi mau cerita terbuka. Trust itu harus kita rebut. Nah, trust itu salah satunya adalah mereka mau terbuka. Untuk kasus apa aja, tidak ada terorisme juga.
misalnya narkoba atau apa, Iya. trust dulu yang penting. Dan kita akan mengatakan, saya akan tetap bersama kamu, Mhm. at any cost ya. Ada juga di salah kita mungkin saya kurang ini. Mungkin saya sibuk atau apa, tidak memperhatikan. Iya, iya. Itu memang keluarga yang sudah makin berubah ya, Iya. beda dengan generasi saya dulu ya. Betul. Generasi saya juga masih Ya, masih. masih mengalami seperti Ya, generasi ya, Pak sekarang Boni. sudah berubah sekali Sekarang ya. berubah Seringkali luar biasa. orang tua hanya melanjutkan, dulu cara orang tua ini bagus kok Iya. ya. Tapi sekarang sudah nggak Nggak bisa relevan. lagi dipakai ya Udah Pak nggak ya, bisa udah beda dipakai. zamannya. Oke. Luar biasa PR ya jadi orang tua zaman sekarang. Kayaknya harus sekolah gitu, sekolah ekstra untuk jadi orang tua zaman sekarang. Pak Boni, kita harus break lagi dari segmen kita yang kedua ini. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol di segmen kita yang ketiga. Oke. Ya bunda-bunda, nanti saya dan Pak Boni akan kembali lagi ngobrol-ngobrol sama bunda-bunda. Sekarang kita berdua akan break sebentar, jangan kemana-mana. Dan akhirnya sampai kita di segmen yang ketiga nih Bunda. Nggak terasa ya, udah hampir di penghujung program kita. Lanjut nih Bun, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Boni masih tentang perempuan dan radikalisme. Kita langsung aja ngobrol lagi ya. Bapak, tadi di segmen yang kedua terakhir pertanyaan saya tuh tentang kegiatan yang kemungkinan ibu-ibu nih mengikuti kegiatan yang yang mudah membuat mereka direkrut gitu sama kelompok-kelompok ekstremis ini. Nah, kalau dilihat dari kacamata sosial dan hubungannya dengan perempuan sendiri bagaimana, Pak? Ya, yang seperti tadi saya bilang ya, ini semuanya by design ya. Jadi ketika mereka mau mengrekrut, mau mendekati, mau memberikan sosialisasi, mereka awalnya melalui proses seleksi itu. Kalau melalui pertemuan-pertemuan atau pengajian, biasanya mereka terima semua kan. Di situ mereka melalui proses seleksi. Ya. Kira-kira siapa yang potensi untuk menjadi bagian dari mereka. Itu halus. Ya. Kenapa perempuan menjadi target? Ya tadi yang saya bilang, seringkali mereka lebih banyak aktif di dunia privat. Seringkali mereka dianggap quote in quote ya, karena hanya di dunia privat, jadi orang-orang yang di dunia publik itu lebih punya kesempatan bergaul, punya wawasan, bisa ketemu bermacam orang. Nah, mereka kemudian merasa diakui lah. Dengan cara itu mereka kemudian merasa menjadi in group ya, tiba-tiba ada respect di sana gitu ya, karena mereka benar-benar meladenin itu apa kebutuhannya, concern apa gitu, itu mereka. Di situ kemudian mereka biasanya menjadi very dedicated, sangat loyal. Nah, ketika udah masuk situ ya udah. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan supaya lebih dekat lagi ada perkawinan, proses perkawinan. Oh, itu jadi ya, Pak, yang ya. kemarin yang ketangkap itu sebelumnya yang tahun lalu itu kan juga begitu kan. Dia TKW istilahnya menikah sebelum dia akan jadi pelaku bom bunuh diri ya, bom panci, tapi keburu ketangkap kan. Nah itu seperti itu kan. Apalagi kalau dijanjikan nanti ya hidup immortal di surga dan seterusnya. Iya betul. Dicuci betul otaknya sama brainwashing. mereka ya Pak ya. Aduh luar biasa. Nah kalau ini Bapak dosen nih, Pak Boni dosen. Kalau di universitas sendiri Pak, penyusupan paham radikalisme ini nih terjadi? Ya saya kira ya sama juga prosesnya ya. Prosesnya sama ya. Melalui rekrutmen, melalui
Nah, itu kan seringkali kita lihat juga teman-teman mahasiswa dari daerah ya. Iya. Mungkin harus struggle dengan di Jakarta ini dengan fasilitas minimnya. Mereka mendekati itu. Didekati juga dengan. Didekati juga ya. Oke. Jadi mereka merasa ada keluarga besar yang mengayomi mereka. Itu seperti itu ya. Nah, biasanya kampus-kampus sendiri nih tindakan preventifnya apa nih untuk supaya mahasiswa-mahasiswinya tuh nggak sampai. Ya memang agak susah ya Mbak Eni ya, karena kita kan nggak bisa melarang satu kelompok kumpul gitu ya, apalagi itu pengajian misalnya kan, kita nggak pernah tahu kan. Ya. Nanti bisa tuduhannya bisa macam-macam kalau dilakukan. Iya, iya. Ya memang pertama keluarga, benteng yang pertama itu keluarga memang yang harus ikut, diperkuat gitu Pak harus ya. berbuat ya. Cari tahu dia bergaul dengan siapa, cari tahu dia biasa ngumpul di mana, cari tahu perubahan apa yang terjadi. Itu suka nggak suka harus dilakukan itu. Via universitas biasanya dosen-dosen hanya mengalami pada waktu saat mengajar kan. Iya, betul. Mahasiswa-mahasiswa yang tiba-tiba sangat persisten dengan pemikirannya gitu ya. Atau banyak juga yang menyembunyikan, mereka nggak mau kelihatan tampil itu. Ya. Tapi dari tampilan fisik aja sebetulnya kan kalau zaman beberapa tahun yang lalu saat masih nggak terlalu nggak terlalu booming radikalisme ini agak samar ya. Orang berjenggot dengan terus pakai ini kan gampang sekali dideteksi. Nah, kalau sekarang nih agak sulit. Iya, betul. Agak susah ya Pak. Dan ya, kita betul bisa ya. salah ya, apakah orang berjenggot pasti radikal, belum tentu, apakah iya. orang yang rajin pengajian radikal, kan kita bisa salah itu. Iya, Ya. iya. Jadi memang agak sulit. Makanya seringkali kita harus katakan ini bukan kewajiban pemerintah aja atau BNPT atau pendidikan, semua orang harus terlibat. Ya Pak ya. Karena ini seperti virus ya, Iya. dia bisa masuk kemana-mana saja. Iya, betul, ya. betul. Iya, setuju saya kalau dianalogikannya seperti virus, betul. Dan banyak dari mereka yang sudah masuk ke pemerintahan, ke apa. Oh iya Pak? Iya, pastilah. Kan via pemerintah sendiri mengatakan Iya, nanti seperti berapa Bapak persen. bilang by design. By design ya. Dan ini proyek bukan kemarin sore Mbak, ini proyek udah tahunan ya. Proyek udah tahunan ya. Kita aja yang tidak terlalu memperhatikan. Kalau sekarang muncul ya sebetulnya ya mereka mendapatkan hasilnya sekarang. Dikerjain 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sekarang Dan ini bukan tipikal Indonesia, di berbagai negara juga seperti itu. Oh, di mana-mana sekarang ya Pak? Iya, banyak. Jadi kayak fenomena. Kayak fenomena walaupun dengan berbagai alasan yang berbeda ya, tapi ya seperti itu. Nah, lalu kalau beberapa waktu lalu saya juga sempat nonton di berita gitu Pak. Jadi ada kayak forum dialog ya antara mantan pelaku dengan korban ya Pak ya. Iya. Nah, mantan-mantan pelaku nih yang akhirnya sadar nih Pak. Biasanya mereka bisa tersadar bahwa apa yang mereka lakukan tuh salah, mereka masuk dalam kelompok yang salah tuh gimana cara pendekatannya? Ya memang program deradikalisasi itu banyak yang mengkritik tidak mencapai tujuannya ya. Tapi saya bilang ya kita nggak bisa hitam putih seperti itu ya. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Dan memang tidak mudah ya. Karena ada yang mengatakan fenomena terorisme ini ada yang sifatnya politik, tapi ada sifatnya yang keyakinan. Yang politik ini ya di areanya ya, misalnya penguasaan ISIS di beberapa negara negara bagian di Irak yang sudah diambil alih ya. Jadi mereka at any cost akan mempertahankan. Tapi ada yang keyakinan itu Mbak Reni mau di mana nggak penting, tapi keyakinannya tetap dia pegang. Yang sulit yang begini Yang Pak. sulit yang begini. Jadi kita nggak tahu apa benar dia sadar, atau dia benar-benar nggak tahu, dia terpengaruhi, atau dia true believer, kita nggak tahu. Dan jangan tertipu dengan oh dia perempuan baik-baik kok, dia seorang ibu, dia nggak tahu apa-apa. Nggak bisa begitu juga. Apalagi tadi saya bilang seorang ibu tuh dia deliver pada anaknya. Iya. Ya. Jadi memang nggak mudah. Makanya kalau kita hanya menggantungkan ada pemerintah atau hanya menyalahkan pemerintah, saya kira ya pemerintah nggak bisa seperti itu kan. Lingkungan Anda lebih menentukan. Kalau ada yang mencurigakan atau apa, tapi juga jangan dengan mudah menjudge ya. Karena ini makin memojokkan mereka, biasanya malah menjadi militan ya. Nah, jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat nih yang awam, bagaimana Pak
kita bertindak yang tepat tuh harus seperti apa kalau Tadi kita yang seperti melihat? saya bilang ya, kita lihat lingkungan kita lihat keluarga kita ya, kita coba cari tahu ada perubahan nggak, cari tahu bermainnya di mana mereka, peer groupnya siapa, kalau itu kelompok pengajian atau coba cari tahu lah gurunya siapa. Nah, seringkali orang nggak sampai sejauh itu, menganggap orang tua, wah yang penting anak saya ikut pengajian, saya udah merasa dia akan jadi orang baik-baik. Itu hati-hati di sana. Saya tidak mengatakan pengajian semua ini, tapi kita wajib kan waspada, harus tahu, karena ada fenomena seperti itu. Ya. Cirinya itu kalau dia semakin eksklusif, ya, dan nilai-nilai eksklusif itu akan melahirkan dia merasa lebih superior, dan kemudian akan melahirkan intoleransi. Nah, itu kita harus waspada sekali. Ya, event dari agama yang sama, etnis yang sama, apalagi yang berbeda. Kalau saya udah mengatakan dengan Mbak Reni, pokoknya kita beda. Kalau udah ada kata pokoknya itu kita harus hati-hati. Kan nggak bisa begitu kan. Iya. Agamanya mungkin ini, interpretasi terhadap agama itu kan nggak semua orang punya ini. Ya. Nggak bisa dimonopoli satu kelompok tertentu. Iya. Begitu. Habis deh. Luar biasa. Gimana bunda-bunda? Sudah mulai teredukasi ya? Dan mulai mengerti ya bahwa radikalisme dan terorisme ini bahaya laten yang sangat-sangat berbahaya. Ya Pak ya? Yang bisa menyusup ke dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadar. Terutama keluarga sebagai unit terkecil dari struktur kelompok masyarakat ya. Oke, bunda-bunda, habis sudah waktu 30 menit kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Boni. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Boni menjadi knowledge yang baru untuk bunda-bunda di rumah semuanya. Jangan lupa untuk selalu waspada, memantau pergaulan anak-anak bunda di rumah. Terus melihat juga apa sih yang jadi keasikan anak-anak bunda megang gadget selama berjam-jam di rumah ya Pak ya. Harus tahu, bunda juga harus pintar, jangan cuman percaya aja sama anak-anak. Dan jangan lupa juga tadi Pak Boni menyampaikan komunikasi yang baik dengan anak-anak harus dua arah ya Pak ya. Orang tua harus bisa mendengar anak juga saat mereka berbicara dan trust-nya. Trust itu kepercayaan bunda. Rasa percaya anak terhadap orang tua itu harus terus-menerus ditumbuhkan gitu ya Pak. Bapak mungkin ada penekanan lagi untuk bunda-bunda di rumah? Saya kira nggak ada ya. Saya kira yang seperti saya sampaikan tadi, terorisme, radikalisme itu ada di sekeliling kita. Kita jangan terlalu panik, tapi kita cukup selalu mengamati, waspada. Karena biasanya generasi yang muda yang menjadi sasaran dan masa depan kita ini ada pada generasi muda ini. Betul. Saya kira itu. Oke. Ya sudah bunda-bunda, waktunya saya Renia dan Pak Boni pamit undur diri dari program Persembahan untuk Bunda. Sampai ketemu lagi di episode-episode kita yang berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Jangan lupa saksikan terus program Persembahan untuk Bunda di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.